Langkah pertama yaitu archaeology problem. Menurut Dors, ini merupakan tahap awal dalam menyelidiki secara mendalam masalah klien yang perlu diselesaikan oleh arsitek. Di kebagusan mimpi klien yang terlalu besar untuk terpakai. Di dagu, kontur tanah dan dua ego klien yang sama kuatnya. Langkah kedua yaitu paradoks. Apa yang membuat masalah ini sulit untuk diselesaikan dari keinginan dan nilai yang bertentangan? Villa kebagusan, kebutuhan ruang banyak namun lahan perkotaan terbatas. Villa Dago proporsi yang indah namun retaining wall yang 2 kali harga rumahnya. Ketiga, konteks. Ini merupakan langkah eksplorasi terhadap hal yang berkaitan pada pemangku kepentingan. Di kebagusan, sumber daya mencukupi, membuka kebebasan untuk memilih material yang premium dari Bali. Di Dago, sumber daya ditanggung bersama-sama oleh masing-masing klien. Masuk ke stage 4 yaitu field, yang dimana adalah soal lanskap pengaruh, siapa saja aktor yang terlibat dalam proyek, bagaimana mereka berperan, berkomunikasi, dan saling berkontribusi terhadap keberhasilan proyek. Di kasus kebagusan, interaksi utama yang terjadi antara arsitek dan klien untuk menemukan titik temu nilai masing-masing yang kemudian diteruskan ke praktisi lapangan. Misalnya, ada permintaan klien soal konsep villa dengan open space yang akan dirubah oleh arsitek ke dalam bentuk hunian. Sedangkan di kasus Dago, pola serupa juga terjadi, namun dengan tambahan aktor lain yang berkontribusi besar dalam melakukan revisi struktur secara mendadak sehingga pelaksanaan proyek berjalan efisien tanpa adanya biaya yang berlebih. Lanjut ke stage 5 yaitu themes, adalah tema utama desain yang digali dari komunikasi dengan klien. Nilai-nilai abstrak yang mereka sampaikan kemudian didefinisikan ulang oleh arsitek menjadi satu tema utama yang membantu dalam keseluruhan desain. Contohnya, di kasus kebagusan, dari si ungkapan klien seperti saat pulang ke rumah itu berasa seperti pergi liburan, maka arsitek merekonstruksinya menjadi satu tema utama, yaitu mengadakan pengalaman berlibur di dalam rumah sendiri tanpa harus keluar. Sedangkan pada kasus Dago, karena ada dua visi klien yang bertentangan, maka arsitek perlu merekonstruksi keduanya menjadi nilai yang dapat diterima bersama, sehingga tema utamanya adalah bangunan sebagai media negosiasi antara dua belah pihak. Keenam adalah frame. Frame bukanlah sebuah solusi, namun cara baru untuk menafsirkan sebuah masalah. Di sini arsitek berhenti bertanya apa solusinya, namun mulai bertanya sebenarnya masalah apa sih yang kita hadapi. Di kebagusan, klien ingin nuansa resort Bali di lahan 600 meter Jakarta. Maka arsitek berpikir, bagaimana memberi pengalaman berada di luar, tapi tidak benar-benar pergi dari tempatnya. Di Dago, dua klien memiliki dua visi yang berbeda. Di sini arsitek menjadi titik tengah dua kepentingan yang sebenarnya sama kuatnya. Maka langkah selanjutnya adalah future, di mana banyak kemungkinan diuji bukan hanya memilih satu solusi saja. Frame yang baik akan melahirkan pertanyaan teknis yang tepat. Seperti misalnya, material apa sih yang cocok di Jakarta? Atau bukan seperti apa yang baik untuk di perkotaan, tapi tetap mengedepankan nuansa Balinya. Atau mungkin di Dago juga seperti bagaimana sih satu lantai bisa memiliki dua fungsi yang berbeda tanpa terasa tanggung, atau mungkin desain seperti apa yang tepat untuk permasalahan teknis atau struktur yang sebenarnya itu menjadi masalah yang besar. Maka pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian menjadi sebuah desain, bukan sebaliknya. Dasar ke-8 adalah transformation. Transformasi merupakan proses pengembangan desain berdasarkan temuan dan kebutuhan baru selama proses perancangan. Pada villa kebagusan, revisi dilakukan pada tata ruang, pintu, dan jumlah anak tangga agar sesuai dengan keterbatasan lahan dan feng shui yang dibawa arsitek. Sementara pada Villa Dago, desain disesuaikan dengan anggaran struktur lahan berkontur serta kebutuhan penghuni terhadap area rooftop, tetapi tidak mengabaikan keamanan dan estetika. Kemudian selanjutnya, lensa terakhir adalah integration. Integrasi adalah proses menyelaraskan hasil perubahan desain dengan kebutuhan pengguna, teknis proyek, dan konteks yang ada. Pada villa kebagusan, integrasi dilakukan dengan menyesuaikan revisi desain terhadap keterbatasan lahan, kebutuhan ruang, serta pertimbangan feng shui agar tetap fungsional saat diterapkan di lapangan. Sementara pada Villa Dago, integrasi dilakukan dengan menyesuaikan desain terhadap anggaran struktur lahan berkontur, serta menyelaraskan perbedaan kebutuhan pengguna pada area rooftop tanpa mengabaikan keamanan dan estetika bangunan. Oke, pernah mendengar istilah translocal urbanism ya? Itu dari Setalau yang menyebutkan bahwa bagaimana suatu budaya itu muncul di luar lokus dari budaya itu berasal. Nah, dengan arsitek Satya Graha Diputra, fenomena ini
muncul ya, karena dia bukan orang Bali, dia orang Blitar. Magang di Biro Arsitek Bali, jatuh cinta sama arsitek Bali, sama arsitektur Bali, tapi kemudian proyek-proyeknya adalah tentang arsitektur Bali tapi di luar Bali. Jadi si Satyagraha Putra ini memang sejak kuliah sudah mencintai arsitektur Bali, magang di Emporio Architect, sebuah firma arsitektur di Gianyar, Bali, dan dapat tugas merancang ya rumah tinggal villa yang di Bali, dan tentu saja dia eksplorasi buat Bali dalam rancangan kontemporer berupa villa dan rumah tinggal. Dan di sini dia mulai dikenal klien sebagai arsitek yang ngerti tentang arsitektur Bali, arsitektur dengan suasana villa, arsitektur suasana berlibur. Nah, jadi bagaimana sih kalau ternyata rumah Bali itu dirancang di luar Bali? Dan disitulah dia membagi pengalamannya kepada para mahasiswa. Ahmad ya, mahasiswa saya, dia terinspirasi ketika Satyagraha di Putra ini mampu mengedukasi klien tentang transformasi arsitektur Bali. Jadi Bali nggak harus gitu, tapi bisa gini. Ardana terinspirasi cara Mas Satya menggali klien ya, arkeologi problem, sehingga dia bisa merumuskan apapun informasi yang didapatkan klien yang kepengen apa, pengen ini menjadi rumah suasana liburan. Juwita gitu ya, mengambil pelajaran tentang transformasi ruang arsitektur Bali ke tempat lain, dan feel Bali ini tidak didapatkan dari langit oleh arsitek, tapi lewat diskusi intens dengan klien. Sementara Mawar tertarik pada pengalaman arsitek ketika mendalami seni yang cenderung subjektif, tapi Satyagraha di Putra ini subjektivitas nilai seni dia bisa dikomunikasikan dengan klien dan membuat ini adalah nilai bersama antara arsitek dan klien. Kisdorf ya, pemikir desain, menyebut adalah framing innovation untuk menjelaskan bagaimana design thinking digunakan untuk menyelesaikan masalah yang rumit, termasuk yang dihadapi oleh Satyagraha di Putra ini adalah bukan orang Bali, dikenal sebagai arsitek yang ngerti rumah Bali, merancang rumah gaya Bali di luar Bali. Dan berbagai paradoks dalam praktek desain seperti ini oleh Satyagraha di Putra di frame ya, dikerangkakan dengan baik dalam desain arsitekturnya. Jadi ini bukan tentang belajar tentang Satyagraha di Putra, bukan belajar tentang arsitektur Bali oleh arsitek bukan Bali di luar Bali, namun tentang cara berpikir arsitek dalam membuat bingkai terhadap bagaimana lokalitas arsitektur di luar lokusnya. Yes, translocal architecture.